Halo, kembali lagi di Insight Sambernyawa. Sekarang bersama Direktur baru Persis Solo Saestu, ada Mas Ginda Ferah Triawan. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mengetahui apa yang menjadi visi dan misi Mas Ginda, karena sekarang mudah mendapati posisi baru sebagai Direktur Utama Persis Solo. Tadi Mas Ginda mention soal berawal dari pecinta Persis. Ya. Mungkin beberapa orang tahu bahwa Mas Ginda ini mungkin sosok yang baru di direktur Persis ya, manajemen Persis. Cuman kan ini bukan orang baru di ekosistem sepak bola Solo ya, Mas. Betul. Mungkin bisa diceritakan sedikit latar belakangnya Mas Ginda sebelum terpilih jadi direktur utama Persis Solo. Ya, dari tahun 2000-an saya udah jadi supporter. Kalau waktu itu masih supporternya hanya ada Pasopati waktu itu, memang jadi saya ikut Pasopati. Sempat jadi pengurus Pasopati juga sebagai Wabras kurang lebih 2 periode. Dari situ saya jadi belajar banyak tentang supporter, dan akhirnya saya juga dijadikan sebagai panpel. Kalau dulunya masih di zaman awal-awal saya jadi sama kayak Mas Buna di bidang media officer. Saya jadi banyak kenal dengan orang-orang bola, termasuk PSSI dan Liga waktu itu. Sampai sekarang saya dipercaya bukan hanya sebagai panpel Persis Solo, tapi juga panpel beberapa klub, baik itu di kota Solo maupun di kota lain. Nah, dari situ saya banyak belajar tentang ekosistem sepak bola, dan sekarang mungkin saya diberi kepercayaan karena dianggap kurang lebih memahami ekosistem, dianggap mungkin bisa jadi direktur lah. Oke. Dengan sekelumit perjalanan yang udah dilalui di ekosistem sepak bola kota Solo ya, Mas, apakah itu kemudian menjadi dasar pertimbangan dari para pemilik untuk memilih Mas Ginda untuk menjadi direktur, atau mungkin menurut Mas Ginda waktu itu sempat ada obrolan lain yang kemudian jadi pertimbangan mereka untuk pilih Mas Ginda? Saya rasa pengalaman di ekosistem aja ya. Jadi sebagai panpel selama ini saya juga menganggap kota Solo dengan klubnya Persis Solo ini punya daya jual yang sangat kuat. Stadion yang lengkap, supporter yang fanatik, ekosistem seperti transportasi, akomodasi sangat-sangat lengkap. Makanya kita bisa lihat kok banyak kegiatan yang sepak bola yang dilakukan di kota Solo. Terakhir mungkin yang level internasional, Piala Dunia, Piala AFF. Dan saya tahu betul itu di dalamnya. Dan saya selalu menyampaikan, stadion ini kalau ramah keluarga, ramah penonton, ini bisa jadi jaya jual beli yang luar biasa. Kita lihat kok di klub-klub luar, tur stadion itu bisa jadi bagian dari pariwisata. Dan saya meyakini itu, dan saya menganggap, mereka mungkin menganggap Mas Ginda udah tahu ekosistemnya, sekarang coba masuk ke dalamnya, kita benahi klubnya, mungkin ya bisa mencapai tujuan yang lebih baik. Oke. Mungkin dari kacamata saya yang juga bagian dari manajemen dan juga mungkin pernah terlibat di beberapa penyelenggaraan bersama Mas Ginda juga, Persis Solo bersama Manahan mungkin sering mendapatkan kredit sebagai salah satu tim yang ketika penyelenggaraan pertandingan mungkin salah satu yang sering dijadikan benchmark bagi tim lain untuk standarnya seperti ini, atau mungkin tata cara penyelenggaraan seperti ini. Mungkin bisa dibilang cukup terpercayalah dalam konteks penyelenggaraan pertandingan. Tapi ketika bicara soal bagaimana mengelola sebuah klub, pasti kan tantangannya berbeda, Mas. Betul. Nah, itu Mas Ginda bagaimana menyikapinya? Apakah ada visi misi tersendiri untuk kemudian membawa pengalaman tersebut untuk mengelola klub? Saya meyakini Persis Solo ini luar dan dalam ya. Sedangkan ketika semua simpelnya gini, permainan itu berada di ranah tim kepelatihan, pemain, pelatih, taktik, strategi yang mudah-mudahan selalu bisa menghasilkan kemenangan. Tetapi faktor-faktor yang lain, stadion yang nyaman, penonton yang support, mereka mau jalan-jalan ke Solo aja bukan hanya penonton ya, tapi pemain betul-betul merasa nyaman. Saya meyakini kok banyak pemain yang berada di Persis Solo nyaman di Persis Solo bukan hanya karena timnya, tapi juga karena warganya. Mungkin juga nggak ada kemacetan, makan lebih simpel, sehingga mereka betul-betul bisa bermain fokus ke pertandingan saja. Kita lihat kok ada tim lain yang stadionnya aja mungkin sangat jauh. Gitu. Kita lihat tim lain yang mungkin infrastrukturnya nggak seperti ini.
Mereka menganggap Kota Solo ini lebih nyaman. Nah dari situ saya meyakini ini yang bisa saya benahi. Sekarang memang lebih fokus kepada apa yang dibutuhkan tim untuk menghasilkan yang terbaik. Berawal dari supporter, saya juga dulu sebelum masuk manajemen juga bagian dari supporter, dan perspektifnya pasti kan beda ya. Betul. Kacamata yang menyikapi apa yang terjadi di klub dari kacamata supporter dan bagian dari manajemen itu berbeda. Yang paling signifikan dari posisi Mas Ginda sekarang, point of view apa yang kemudian menjadi sangat berbeda, perspektifnya jadi sangat berbeda ketika menjadi supporter atau kemudian menjadi panpel, kemudian sekarang menjadi bagian dari manajemen tuh apa yang paling signifikan perbedaannya, perspektifnya? Kalau jadi panpel kan lebih pertandingan itu aman, lancar, nyaman. Perspektif supporter, fanatisme, kemudian harus menang, ya toh, harus kompetitif. Sedangkan ketika sekarang di klub kita jadi tahu, oh banyak aspek-aspek ini yang saling berhubungan. Kita nggak bisa hanya melihat pemain, kita melihat industri, mencari sponsor itu juga jadi salah satu bagian bagaimana kita bisa membawa tim ini lebih baik. Karena dengan uang yang banyak kita bisa cari pemain yang baik mungkin. Kemudian bagaimana kita harus berkoordinasi dengan stakeholder, paling nggak misalnya di Kota Solo sendiri. Bagaimana nanti pemerintah setempat betul-betul menganggap kita sebagai bagian dari Kota Solo. Kalau bisa dibilang kan saat ini, per hari ini kan mungkin kalau dari perspektif di klasmen jelas bahwa mungkin Persis Solo mungkin sedang dalam fase yang belum cukup baik. Betul. Ketika ditawari ini, apa yang kemudian menjadi pertimbangan utama Mas Ginda mau menerima tanggung jawab yang menurut saya cukup berat, karena di awal harus mungkin target utamanya ya mengembalikan Persis kepada tracknya. Pengalaman saya adalah tipikal orang yang apa adanya, idealis dan mencoba untuk selalu terbuka dan komunikatif. Nah sekarang ketika saya berada di tim, hari pertama jadi direksi, saya langsung ketemu teman-teman supporter. Kita samakan persepsi, saya bilang gitu. Terus kalau dulu mungkin dirasa komunikasi kurang baik, saya selalu menyampaikan, sekarang pintu terbuka. Tetapi tolong diingat, tidak semua keinginan bisa kami lakukan. Gitu. Dan kita tidak bisa selalu menjamin kemenangan. Gitu. Dan ekosistem sepak bola, teman-teman supporter juga udah tahu sendiri. Jangan selalu ya apple to apple dengan tim yang bagus. Gitu. Ya kita tahu kok ada beberapa tim yang ya memang luar biasa. Dari infrastruktur, dari sponsor, tapi ada juga kok tim-tim yang, nah sekarang saya datang di tengah-tengah, benar saya memang masih perlu belajar, tetapi kalau memang kalian percaya sama saya dan tahu kebiasaan saya, ini masih bisa kita komunikasikan untuk menjaga atau menjadi yang terbaik di nantinya. Mas, mungkin nyambung yang tadi soal komitmennya Mas Ginda untuk menjaga tim supaya mungkin kembali on track atau mungkin segera mendapatkan progres. Saat ini mungkin yang paling terlihat di Persis adalah harus segera mengenjot performa untuk bisa mengamankan posisi klasmen. Kalau dari perspektif Mas Ginda sendiri setelah beberapa bulan bergabung, yang menjadi prioritas untuk evaluasi itu kira-kira di aspek apa, Mas? Permainan ya, jadi kita udah tahu lah kalau ternyata untuk merubah komposisi hanya dimungkinkan di paruh musim misalnya, gitu. Makanya secara internal kita dengan tim kepelatihan menyamakan persepsi. Ini kalau mau ada paruh musim apa yang mau kita lakukan, gitu. Itu yang sisi untuk di paruh musim kalau kita memang nantinya mau merubah. Di sisi internal kita mau menanyakan apa yang bisa kita lakukan terhadap tim. Saya yakin ini hasil yang nggak baik. Bukan hanya kita saja kok yang kecewa. Saya rasa pemain juga kecewa kok dengan hasil yang tidak baik atau mungkin hampir setiap pertandingan selalu kebobolan misalnya loh. Ya jangan sampai merasa kita masih support kok, gitu. Kita masih dukung kok, kita masih percaya kok. Jangan salah, saya ini hampir tiap hari ditanyain masalah prestasi, pelatih, pemain dan ya saya mau menjawab, tapi teman-teman harus bisa memahami sebagai sebuah perusahaan, sebagai bagian dari industri, nggak semudah itu, gitu. Kita harus mengambil langkah-langkah yang tepat, jangan sampai ketika kita ngambil langkah, wah kehapusan brosur meneh, nah yang paling kita coba ya jangan sampai ini terulang kembali. Nah komunikasi ini akan kita sampaikan, selalu saya sampaikan, ayolah, mau ngobrol ayo, mau
melakukan sesuatu, ayo. Mau menyampaikan aspirasi, ayo. Atau kadang-kadang ditarik, Mas Ginda ini di dunia politik, di dunia ini, loh, betul. Saya nggak bilang saya nggak berada di dunia itu, tetapi kalau kalian mau lihat ketika saya berada di dunia yang lain, ya sikap saya juga seperti ini, apa adanya, komunikatif dan terbuka. Nah ini yang mudah-mudahan teman-teman bisa menerima apa yang kita coba lakukan buat Boxes adalah yang terbaik. Ya. Tadi Mas menarik karena Mas Ginda mention soal bagaimana kita tidak mengulangi kesalahan. Ya. Salah satu yang mungkin di teman-teman supporter juga sempat menjadi diskursus yang menarik adalah ketika di awal musim ini klub menyatakan bahwa tidak ingin mengulangi kesalahan musim lalu. Nah, salah satu perbaikannya adalah mungkin di kebijakan transfer yang melibatkan 100% dari pelatih untuk bisa memfasilitasi kebutuhan tim. Karena kita berdasarkan musim lalu mungkin menganggap bahwa pembelian itu cenderung untuk tidak selalu memenuhi kebutuhan pelatih dan ada intervensi lah seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan perbaikan kan ternyata bukan, iya benar tidak mengulangi kesalahan musim lalu, tapi ternyata seperti membuat kesalahan baru nih Mas. Nah, musim ini ya, apalagi mendekati paruh musim ya, apakah salah satu langkah konkretnya Mas Ginda di paruh musim adalah dengan kemudian makin banyak mendengarkan masukan dari tim kepelatihan atau mungkin memfilter potensi siapa yang datang dan siapa yang mungkin akan bergabung, atau seperti apa yang mungkin akan dilakukan Mas Ginda? Iya, komunikasi. Ini contoh ya, ketika kemarin beberapa kekalahan ada desakan dari supporter untuk pelatih out. Yeah. Saya selalu bilang kok sama teman-teman saya, ya kalau mau pelatih out yang mau in siapa ini? Nah, ya udah kasih masukan lah. Ya udah. Kalian kan tahu kalau saya menganggap tidak terlalu paham ekosistem di dalam bola seperti itu. Kalian juga ngasih masukan kok, ya toh. Silakan aja mau komen, mau ketemu, ya, dan semua masukan ini pasti akan saya tanyakan. Atau ambil simpelnya lagi. Sisi lain, siapapun yang mau main di Solo, siapapun pelatih yang akan melatih di Solo, taktik permainan itu urusan kalian. Tetapi mencintai kota Solo, mencintai warga Solo itu juga benar-benar harus kelihatan. Yeah. Jangan nanti malah dia nggak tahu budaya kota Solo, ya tahu lah. Budaya kota Solo itu kan ketemu ya say hello, ya tahu ketemu ngobrol-ngobrol tipis lah, terserah lah. Tapi itu pasti akan saya tekankan kepada siapapun yang akan datang ke sini. Ini tipikal Solo, yaitu jangan samakan dengan budaya-budaya di tim lain atau di negara lain. Karena kalau ini nggak satu kesatuan, yang terjadi ya yang saya takutkan itu tidak bisa maksimal. Tapi selama ini saya lihat ketika saya datang latihan, ketika saya datang uji coba, ketika saya datang di pertandingan pun, saya rasa tim ini punya potensi kok sebenarnya. Nah tadi Mas Ginda juga bicara soal datang ke latihan dan mungkin berbicara dengan pemain, karena mungkin dalam beberapa periode mungkin itu yang sempat dirindukan oleh teman-teman di lapangan ya, ada seseorang yang mungkin mewakili jajaran direksi yang kemudian bisa hadir dan menjadi tempat untuk berkeluh kesahnya para pemain. Sejauh ini dari Mas Ginda lihat di sesi latihan atau mungkin berkomunikasi dengan pemain, seperti apa Mas dinamikanya? Hari pertama sebelum ketemu supporter, setelah ketemu supporter saya langsung datang ke latihan. Ya selama ini kan ketemu pemain, pelatih kan sebagai panpel. Sekarang ya saya cobalah untuk buka omongan, terus sekarang ketemu beberapa pemain, entah saya ketemu langsung, janjian, atau ketemu di tempat, terus langsung kita ngomong, ya kita tanya. Saya ketemu pemain asing, saya tanya ada sesuatu yang bisa kita bantu. Nah, saya belum punya, kalau sama Mas Buna kan udah clear, kita mau ketemu di mana, tinggal telepon-teleponan atau ngece-ngece di postingan, Tapi saya rasa hubungan ini yang akan kita coba, jawani seperti ini yang akan kita coba kepada mereka, dan nampaknya mereka juga menerima kok. Hampir semua pemain asing, apalagi ya, selalu bilang everything is good. Ya mudah-mudahan good dalam arti sesungguhnya ya. Dan yang saya rasakan sih seperti itu. Dan harapannya nanti mereka juga ngasih masukan. Kita tahu kok mereka juga punya pandangan pemainnya siapa temennya yang mungkin mau ke sini. Kan bisa aja pendekatannya dari mereka, atau dia ngomong, Pak Ginda, ketemu siapa ini kalau mau ngusulin pemain ini, ada temanku mau main. Ya kan ala-ala Wong Solo kan, semua dekat, semua gampang. Ya kita coba itu nanti. Cuma mungkin salah satu yang paling menarik adalah ketika tadi ngomongin soal potensi penambahan
kekuatannya di paruh musimnya Mas. Dan seperti kita lihat kan di media sosialnya Persis ada banyak teman-teman supporter yang juga memberi masukan dan juga kadang-kadang menyampaikan keluh kesahnya terkait komposisi di dalam tim. Jadi kalau secara subjektif Mas Ginda setelah melihat sesi latihan dan sebagainya, apakah setuju dengan masukan dari teman-teman bahwa memang kita harus menambah kedalaman di dalam tim atau seperti apa, Mas? Saya rasa harus menambah ya. Jadi ketika kita dalam posisi yang kurang baik dan ketika kita menganggap kita mau maju lagi, ya pasti akan ada perubahan. Nah, perubahan itu kan secara umum pasti akan ada penambahan pemain. Nah, sekarang kan kita lagi nyari pemain mana sih yang dibutuhkan. Apakah kita mau mendatangkan dengan memindahkan atau ternyata juga bisa ada opsi peminjaman. Silakan aja. Siapapun punya masukan, siapapun punya usulan atau ada anak Solo bilang, "Ini ada putra Solo nih main di klub mana?" Kan saya nggak awam juga. Nah, siapa tahu teman-teman di kepelatihan ada yang terlewatkan, kasih masukan lah. Yang jelas sampai hari ini hampir setiap hari kita selalu mendengarkan, mengevaluasi langkah-langkah apa yang akan kita tentukan ke depan. Mas, kita bicara sekarang gantian ke soal tim ya Mas ya. Pasca derby kemarin kita ngelihat perjuangan dari tim yang kemudian berhasil menyamakan kedudukan meskipun ya sempat ada 2 gol di menit terakhir yang kemudian akhirnya hanya disahkan 1, tapi ya itulah bagian dari pertandingan. Secara mental atau mungkin secara spirit tim, saya ngelihat akhirnya tim ada di fase dimana mereka fighting spiritnya mungkin kembali terlihat gitu loh. Apakah Mas Ginda juga mengiyakan statement itu atau mungkin Mas Ginda melihat secara mental ini pemain masih perlu bantuan motivasi dari teman-teman supporter atau seperti apa? Kalau secara evaluasi ya saya lihat ini udah mulai berubah. Fighting spiritnya kelihatan, ya toh. Apalagi ketika saya ketemu dengan banyak teman, saya juga bilang, lihat loh kita sampai menit akhir, walaupun ya deg-degan juga golnya di menit akhir ya, tapi itu yang terlihat dan saya bilang ini harus kita pertahankan momen ini, ya toh. Momen ini harus kita pertahankan. Ini kalau boleh belok sedikit, saya bisa cerita, half time itu kita kalah 2-0. Tadi udah saya sampaikan, saya sering dapat komen-komen, story-story yang nggak enak. Half time itu saya udah dihujat-hujat itu. Ini gimana ini, mau kalah lagi, bla bla bla. Setelah 2 sama, baru mau saya jawab, apresiasi aja, saya like aja gitu. Ternyata udah dihapus semua itu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa melihat ya tim ini juga berusaha. Saya salut dengan tim yang masih mau berusaha. Udahlah, kita udah kalah 2-0, ya kan loh. Wah, abot iki. 2-1 bismillah, ya kan loh. 90-an udah gol kena VAR, ya toh. Jadi ayolah, ini momen yang bisa jadi jangan untuk menurunkan tapi jadi pintu baru, langkah baru untuk semangat lagi. Tadi menarik karena di media sosial kan mungkin ya saya juga banyak menerima pesan dari teman-teman yang mungkin nggak semuanya mungkin enak dibaca lah ya. Cuma kan itu bagian dari dinamika di dalam sepak bola yang memang kita tidak bisa mengatur narasi yang kita inginkan dan respon diinginkan kan. Cuman kan mungkin Mas Ginda karena sekarang sudah ada di posisi yang mungkin menjadi pusatnya lah dari keluh kesah saya teman-teman supporter. Bagaimana melihat peran supporter dalam menjaga atau mungkin turut menjadi bagian dari perjalanan tim. Kalau kata orang-orang kan bagian supporter adalah salah satu jadi pemain kedua 12 ya. Dan dalam dewasa ini kan bukan cuma datang ke lapangan, mungkin ketika di sosial media atau mungkin di cara-cara lain itu mungkin bisa menjadi ambil bagian. Mas Gina melihatnya bagaimana? Saya lihat supporter dari dulu ya, saya juga basic supporter, ya kita menganggap supporter itu betul-betul ada pemain ke-12. Betul-betul bisa jadi pemberi semangat, betul-betul memang bisa jadi pemain yang ke-12. Artinya bisa menentukan permainan juga. Cuman memang ini sepak bola, ya loh. Fair play kita utamakan, sportivitas kita utamakan. Percayalah kepada pemain, mereka akan berusaha mati-matian untuk bertarung. Kalau mereka nggak mati-matian, ya tugas manajemen lah untuk mencari ada apa sih persoalannya. Ya. Tapi
percayalah mereka akan bertarung mati-matian, tetapi kalau hasil tidak sesuai keinginan, ya jangan langsung komplain menghujat. Ya nggak apa-apa lah. Menyampaikan pendapat sah-sah saja, ya loh. Tapi tolong saling menghargai, jangan sampai pemain nanti malah merasa tidak nyaman, ya toh. Ini yang saya, ketika ada kekalahan, ketika mau komunikasi ya kita cari waktu yang tepat. Menurut saya, ayolah mau ketemu monggo, ya toh. Pemain mau istirahat ya biar istirahat, pemain mau latihan ya biar latihan. Pemain kalau nggak bagus, ayo kita ajak ngobrol. Kalau mau berkomen atau menyampaikan, ya sudahlah. Sekarang ada saya kok yang siap menerima, ya toh, walaupun ya apa bisa, tapi ya nggak apa-apa. Tapi saya hanya akan memastikan pemain ini udah fighting spiritnya udah kelihatan, secara performa sudah mulai kelihatan. Sekarang butuh dorongan, nanti mungkin di paruh musim kita akan menambah kedalaman. Kita tetap akan mencari yang terbaik. Mungkin kalau tadi ngomongin soal tim ya Mas, sekarang kita balik ke ngomongin soal internal, manajemen manajerial. Seperti yang kita ketahui mungkin ada beberapa masukan dari teman-teman supporter juga terkait apa yang masih di dalam tim yang manajemen yang masih dibenahi. Kalau dari sepengamatan Mas Ginda setelah berapa kali ikut meeting juga, kemudian bertemu dengan beberapa head divisi dan berkonsultasi sama internal tim, menurut Mas Ginda apa yang mungkin kemudian mesti harus dibenahi dari manajerial kita juga? Ada beberapa poin sih dan itu sudah saya sampaikan, terus besok juga saya akan menyampaikan lagi ide-ide baru saya, karena ide saya cuma ide berdasarkan pengalaman saya dan harus kita samakan dengan ide di kantor yang sama. Atau sekarang saya bisa cerita, kemarin saya mendampingi tim ke klub lain, terus kemarin saya mampir ke Jakarta ketemu teman-teman I-League, saya cari insight juga, saya cari insight juga harusnya seperti apa. Kita pura-pura aja, aku nggak ngerti nih, kasih masukan dong. Nah mereka akhirnya kasih masukan. Nah masukan ini akan saya bawa, jadi saya berharap di meeting-meeting nanti selain kita membahas apa yang akan kita lakukan, kita juga membahas apa yang telah kita lakukan dan apalagi yang bisa kita lakukan. Itu contoh kemarin kita sempat collab, apa masih memungkinkan collab lagi, ya loh. Mungkin dari nilainya nggak seberapa, tapi bagaimana kita collab itu nanti akan menghasilkan penonton yang mau hadir lebih banyak, misalnya. Kalau kemarin goes to school, mungkin goes to kampus, atau mengajak siapa lagi. Kita lihat kok kemarin teman-teman supporter sempat mengajak beberapa panti, ya kan. Terus sempat Pak Wali mengajak sekolah rakyat, nah loh. Ya itu kan ide-ide menurut saya bagian dari untuk bagaimana Mas Harin mencintai klub dan akhirnya mau datang. Begitu juga apa yang diinginkan supporter, apa sih yang bisa kita utamakan dalam batasan-batasan tertentu. Nah, hal ini akan kita komunikasikan dan kalau itu saya jamin waktu saya banyak. Karena saya betul-betul paham dan siap untuk komunikasi. Oke. Mungkin itu teman-teman salah satu insight yang diberikan oleh Mas Ginda, karena kayak ini kali pertama ya Mas ya untuk kemudian di kanal Persis untuk bisa bicara soal visi misi, karena kan tentu saya sadar bahwa ekspektasi akan tinggi ya, karena harapannya kehadiran Mas Ginda ini bisa membenahi apa yang harus dibenahi, menambal apa yang menjadi kekurangan dan juga menjaga apa yang menjadi baik di dalam internal timnya. Cuman mungkin tidak banyak kesempatan yang kemudian memberikan Mas Ginda waktu untuk menjelaskan kepada teman-teman supporter. Dan terakhir mungkin Mas Ginda pesan kepada teman-teman supporter ya, karena kan ini perjalanan mungkin masih panjang, meskipun kita menyadari bahwa di klasmen kita sekarang posisi kurang bagus, cuman perjalanan kan masih panjang, kemungkinan apapun masih bisa terjadi. Dan apa yang diharapkan Mas Ginda ke teman-teman supporter atau mungkin seluruh elemen pecinta Persis yang mungkin nonton video ini? Saya datang memang bukan dalam posisi yang baik, tapi percayalah dan tolong dukung Persis sepenuh hati dengan segala cara. Yang pasti kita akan berusaha untuk menjadi yang terbaik, paling tidak untuk Kota Solo. Persis Solo, sak jose.